Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman baik semua dalam kondisi yang seperti ini. Saya berharap semuanya oke-oke aja teman-teman ya. Oke, teman-teman, kemarin saya baru saja goes ya, keliling-keliling ya. Dan nyatanya saya teringat kembali teman-teman ya. Saya pernah mengerjakan sesuatu yang agak penting ya disampaikan kepada teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Ada sesuatu yang penting yang akan saya sampaikan karena ini sering terlewatkan gitu loh. Hal ini yang akhirnya kenyamanan bersepeda akan berkurang. Oke teman-teman, pada kali ini Dani Sebaik akan menyampaikan suatu judul yang spesifik ya tentunya. Oke, yaitu bagaimana kita cara memperbaiki posisi ban luar sepeda ya, yang tidak duduk tepat di velg. Nah, atau ban goyang. Nah ini teman-teman, ini sering sekali kita temuin teman-teman ya, posisi ini tidak duduk di velg, bannya goyang. Tapi ya kembali lagi teman-teman ya, itu tidak terlepas daripada perhatian kita semua. Itu tidak boleh terjadi teman-teman. Ban itu harus sempurna ya, duduk sedemikian rupa di velg ya. Contohnya yang ini ya, ini harus sempurna ya. Ini ada linernya di sini, ini harus kelihatan merata ya, tidak boleh ada yang melebar ya, tidak boleh ada yang masuk. Ini merata semua teman-teman. Nah ini patokan teman-teman, harus seperti ini gitu loh. Kenyataannya tidak semua ya. Bahkan sepeda baru pun ya yang kita beli ya, atau barangkali ada velg yang kita rakit, kita masukkan ya, itu tidak sempurna teman-teman. Itu banyak goyang. Oke. Hal yang seperti ini ya, sebenarnya ini bagian ya daripada masalah yang utama teman-teman. Yaitu apa? Yaitu kesempurnaan fungsi ban sepeda. Ini bagaimana ban sepeda itu berfungsi dengan sempurna, yaitu ya salah satunya topiknya itu ya yang butir 5 ini. Nah jadi gimana kita posisi ban itu duduk dengan tepat pada velgnya dan ban tidak goyang. Oke teman-teman, kembali lagi dari awal ya, kita udah sama-sama membahas di video-video saya yang dulu ya, khusus mengenai roda sepeda ya. Roda sepeda itu harus demikian sempurna teman-teman. Dan bagaimana sempurna itu? Ya kita mulai ya dengan kita harus mengetahui keluncuran poros hub dan free hub ini. Nah ini bisa dari jenis Guthrie ataupun bearing. Teman-teman, untuk roda ya yang jenisnya seperti ini ya, roda yang seperti ini jenisnya ini bearing ya, itu tidak ada masalah teman-teman. Ya pasti dia akan sempurna ya, akan sempurna berputar demikian rupa karena ini memang setting bearing itu ya udah setting dari pabrikan ya. Nah begini juga kita tinggal hanya memperhatikan pengencangan ini. Tetapi untuk Guthrie teman-teman ya, itu harus kita perhatikan. Guthrie itu ya harus disetel ya, sehingga kita memperoleh suatu keluncuran yang baik ya, sehingga bisa menyaingi bearing. Nah ini kita setel. Videonya juga ini udah pernah saya buat ya, teman-teman bisa melihat bagaimana cara nyetel Guthrie yang baik ya, sehingga bisa menyaingi bearing. Oke, setelah kita meninjau ya fungsi-fungsi dari hub ya, ini hub ya, ini hub ya. Oke, kita beranjak kemudian teman-teman, bagaimana roda itu terdiri dari apa? Nah, roda itu terdiri dari hubnya ya, hub ya, yang dirakit ke velg. Nah ini, jadi kita harus mengetahui rakitan atau penyetelan velg ya, jari-jari dan hub itu ya tersetel dengan baik ini. Nah jadi ya,
kembali lagi. Contohnya yang ini teman-teman ya. Sorry, ini nah inilah yang kepang ya. Ini adalah rakitan kepang ya. Saya udah pernah memberi informasi ya, atau dari satu YouTube bagaimana kita cara merakit velg ini dengan rakitan kepang. Ini contohnya rakitannya ini ya. Rakitan ini harus demikian sempurna teman-teman, sehingga akan menghasilkan suatu kondisi ya. Ini deviasi aksial dan radial 0. Ini kalau kita putar teman-teman ya, roda putar ya. Nah seperti ini. Ini seolah-olah ban itu ya tidak bergeser ke arah aksial ya, kiri kanan ya, kita putar ya. Ini karena dasarnya memang velgnya udah kita setel dengan baik. Nah ini, nah kiri kanan tidak bergerak, begitu juga ke arah radialnya. Karena radial itu ke arah dalam sini ya, tidak bergerak. Nah tadi ke arah aksial, sekarang ke arah radial. Nah itu mendekati 0 pergerakannya. Nah, inilah penyetelan yang sudah sempurna dari hub ya. Ada hub ya, ada velg, jari-jari dan hub. Oke. Kemudian untuk kesempurnaan fungsi ban bagaimana selanjutnya? Ya, kita harus memperhatikan teman-teman, jangan menggunakan jenis ban ini ya yang tidak sesuai dengan medannya tempuh. Kita harus disiplin ya untuk mendapatkan suatu performa kesempurnaan fungsi ban itu dengan baik. Jadi kita tidak bisa mengharapkan ban seperti ban road ini ya. Ini ban road ya. Kita ajak jalan dia ke medan-medan yang agak berat, yang agak buruk jalannya nih, khusus untuk road ya. Untuk road ya. Kita harus memakai ban yang lebih besar gitu. Ada kata ini khusus untuk jalan yang road aja teman-teman. Buat kota yang jalannya ya relatif baik lah gitu ya. Nah, andai kata kita akan menempuh jalan yang lebih buruk ya, kita harus ganti bannya teman-teman, atau menggunakan sepeda yang memang untuk itu ya, bannya harus spesial seperti ini jenis ban gravel teman-teman. Jadi gravel ini bisa digunakan untuk kondisi ban ya off-road ya, ban berbatu, ban kerikil, dan sedikit-sedikit agak slip. Ini agak bergerigi teman-teman. Nah, seperti ini ban gravel. Ukurannya nih 700 kali 35 C. Harus seperti ini. Nah, kemudian ada kata kita touring. Ya, mungkin gravel juga kurang cocok untuk touring karena ini akan menghambat, bannya ini bergerigi. Terus ganti dengan ban khusus touring. Nah, seperti ini ban touring teman-teman. Ini ban juga ukurannya agak besar ya. Ini mungkin 35 ya, 35 C ya, 700. Seperti ini teman-teman. Dia ada profilnya, cuman halus ini. Jadi hambatannya ini juga agak akan kecil. Udah touring ya, cocok nih touring. Dia juga agak sedikit kemampuan untuk jalan-jalan buruk ya, karena diameternya agak besar, jauh dibandingkan dari ban road ini. Kemudian untuk yang kita akan menempuh perjalanan off-road, ya tentu kita pakai ban off-road. Berbagai jenisnya. Ini ban off-road yang cukup kasar ini, ukurannya 26 kali ini 1,9 inch ini. 1,9 inch ya. Cukup membadai seperti ini teman-teman. Jadi memang harus disesuaikan untuk kesempurnaan fungsi ban itu ya, jenis bannya harus kita pilih supaya ban ini fungsi ban ini, roda ini berfungsi dengan baik. Oke. Nah, kemudian yang keempat teman-teman. Ini jangan salah teman-teman, ini sering diterlupakan ya. Sebelum kita goes, kita perhatikan tekanan ban. Tekanan ban sesuai dengan jenis sepedanya dan berat badan. Saya udah buat teman-teman satu video khusus untuk menjelaskan mengenai tekanan ban. Nah, tekanan ban ini. Tekanan ban ini harus diperhatikan. Dia itu mengacu kepada jenis sepedanya atau jenis bannya. Jadi tekanan ban yang kecil ya. Kalau yang kecil ini cenderung lebih membesar tekanannya ya, daripada ban yang besar ini cenderung. Kemudian juga ini dihubungkan juga dengan berat badan pegoes ini. Nah, berat badan itu mempengaruhi juga istilahnya tekanan ban. Dia harus lebih keras, lebih besar tekanannya dibandingkan ban atau pegoes ya, yang badannya lebih ringan. Oke, teman-teman. Nah, ini terakhir. Terakhir daripada kesempurnaan fungsi ban atau roda sepeda ini ya. Itu yang 5 teman-teman. Posisi ban ini harus duduk dengan tepat pada velgnya. Nah, ban tidak goyang. Nah, kalau tadi kita udah memiliki ban yang sempurna, geraknya ya, artinya velgnya sempurna ya. Velg sempurna ini ya,
andai kata kita memasang ban itu tidak duduk dengan tepat di velgnya, nah ini teman-teman itu masalah juga teman-teman. Jadi memang secara terintegrasi ya, kelima item ini itu harus diperhatikan. Tidak ada hal-hal yang boleh lolos dari kelima butir ini untuk mendapatkan kesempurnaan fungsi ban sepeda. Nih, di sinilah kita mendapatkan keluncuran, keamanan, dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Inilah. Nah, sekarang khusus teman-teman ya, kita akan menjelaskan posisi bagaimana ya, andai kata posisi ban luar sepeda itu tidak duduk dengan tepat di velg. Oke teman-teman, kita fokus pada hal itu karena hal ini pernah saya rasakan, saya teringat untuk goes, itu belum saya berikan dan penting sekali teman-teman. Oke, nanti kita lanjutkan teman-teman. Mengenai ketidakstabilan ya, ban ya, bergoyang itu bukan karena bannya buruk ya, atau bannya kualitasnya cenderung ya, itu karena pemasangan teman-teman, pemasangan ban ya di velg itu tidak duduk dengan sempurna gitu loh, gitu ya. Tapi biasanya ada hal yang spesifik ya, yang pernah saya tahu juga ya. Jadi kalau ban yang kualitasnya bagus, biasanya itu akan langsung duduk dengan sempurna teman-teman. Tapi kalau ban yang kualitasnya agak kurang baik gitu ya, biasanya agak sulit ya, kadang-kadang ya dia berputar dengan baik gitu. Dia tuh goyang nih. Ini cukup bagus ya, velgnya bagus ya, ini seri 20 inch ya, 20 inch, velgnya bagus, bannya juga bagus. Tapi setelah dipasang, walaupun ini tekanan cukup keras teman-teman ya, ini goyang teman-teman, goyang gitu loh. Nih contohnya nih, lihat seperti sini nih, ini goyang teman-teman, tuh lihat, itu goyang. Kenapa bisa begitu? Ban bagus ya, tapi tidak bisa duduk dengan baik di velgnya. Padahal ini udah saya coba teman-teman ya, coba memberikan saya buka bannya, kemudian saya setel kembali, bahkan saya berikan shampoo ya teman-teman ya. Ini shampoo ya, saya pompa kembali, tetap tidak ada perubahan teman-teman. Ini kalau kita dicampur sedikit teman-teman ya, ini shampoo ya, nah cukup sedikit teman-teman. Nanti ini sangat membantu sekali teman-teman. Jadi kalau andai kata ban itu tidak berputar dengan baik ya di velgnya ya, kita cukup ya dengan mengempresin ban ini ya, kempas ini ya. Ini tadi udah tidak bergerak dengan sempurna ya. Ini saya kempesin teman-teman, kempesin ya, saya kempesin demikian rupa. Oke, nah nanti cukup kita berikan shampoo teman-teman di sini, shampoo supaya dia nanti duduk dengan licin di velgnya ban ini. Nah gini, seperti ini kita berikan shampoo ini. Nah seperti itu ya. Nah, dari kedua sisi teman-teman, dari kedua sisinya, supaya yang tadinya karetnya itu sifatnya mengganjel ya di ininya, sekarang jadi licin teman-teman. Dan jangan sekali-kali menggunakan oli teman-teman. Nah seperti itu. Oke, nah usaha pertama itu seperti itu teman-teman. Kita berikan air shampoo dan kita pompa kembali. Tapi yang tadi terus terang itu memang sudah tidak bisa diperbaiki. Ada sesuatu teman-teman yang mengganjal. Oke, nah ini kita pompa kembali. Nah kita pompa kembali dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau andai kata setelah kita berikan shampoo dan kita pompa hasilnya tetap dia akan bannya itu goyang. Nah ini teman-teman, ada suatu rahasia yang saya temukan. Dan saya sampai pusing teman-teman. Waktu itu saya buka kembali, pasang kembali, kenapa? Nah, kembali teman-teman. Rupanya teman-teman ya, ada suatu keadaan ya, di mana tahu-taunya setelah saya selidiki ya, ini contohnya ya. Ban itu kan duduk teman-teman ya, duduk di hubnya bahu velg ini. Rupanya ya, namanya rim tape ini yang dipasang ini ya, itu rim tape ini mengganjal bahu daripada velg bagian dalam ini. Nah seperti itu, sehingga yang harusnya ban itu terletak di bahu velg ya, itu tertutup oleh rim tape ini. Nah menyebabkan dia tidak bisa masuk dengan sempurna. Nah itulah teman-teman, maka itu hal yang seperti ini ya, kita harus hati-hati teman-teman. Ini teman-teman yang single ya,
single wall ya, seperti ini, cukup dengan karet aja. Kalau yang double wall itu harus kita buat dari bahan yang spesial teman-teman. Oke teman-teman, oke ya, kita lihat teman-teman, kita bongkar teman-teman ya. Kita perhatikan bahwa ini terbukti bahwa ini memang mengganjal bahu daripada velg itu. Oke, saya buka teman-teman ya. Saya buka. Oke. Nih, saya akan buktikan. Oke. Oke. Oke, saya buka semuanya. Nah, jadi kalau pakai sabun ya, shampoo itu akan mudah teman-teman dibukanya ini. Oke, ini karena panjang teman-teman ya. Saya tekuk ke dalam sini ya. Saya buka keluar dalam posisi ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itulah. Oke. Keluar. Nah. Oke, teman-teman. Nah, seperti itulah. Oke. Nah. Oke. Kita buka teman-teman. Kita lihat keadaan seperti apa. Nah, ini teman-teman lihat teman-teman. Coba lihat tuh. Nah, ini dudukan ini ya, yang harusnya ini duduk ya di aluminium ini, di velg, di bahu velg ini udah tertutup teman-teman oleh rim tape ini, sehingga ya bahu bagian dalam ya dari roda ini ya itu tertahan teman-teman, tidak bisa langsung duduk di sini. Ini ada ketebalan dari rim tape ini sehingga dia itu tidak duduk dengan sempurna. Nah, ini harus kita hilangkan ini ya, nanti kehilangkan supaya dia duduk hanya di celahnya aja. Ini dia seolah-olah harus duduk seperti ini teman-teman. Dia harus duduk ya. Nah, di celah ininya aja. Ini tadi setelah menutup ini dia. Oke, ini kita buka teman-teman ya. Kita lakukan suatu upaya pengecilan rim tape ini supaya dia bisa duduk dengan sempurna ban di sini. Oke teman-teman, kita congkel aja teman-teman ya. Jadi rim tape ini ya, kita menghalangi ini dan kita harus buka teman-teman. Nah, buka ya. Kita kecilkan nanti ukurannya sehingga dia tidak duduk di bahu velg ini. Karena bahu velg ini adalah tempat dudukan dari ban itu sendiri, ban bagian lingkaran dalamnya. Ini kita buka aja teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman buka ya. Oke, sudah saya buka ya. Nah, ini saya ukur teman-teman. Ini berapa ininya lebarnya, seharusnya ini. Nih, saya ukur lebarnya sehingga kita nanti akan potong aja, diperkecil. Nah, kurang lebih segini. Lebarnya, nah inilah 11 teman-teman ya. 11 mili ini. 11 mili. Nah, kita akan gunting ya. Ukuran ininya ya. Nah, selebar ini. Nah, seperti inilah. Nah, ini harusnya butuhnya sekian. Yang sisa kiri kanan itulah yang menghalangi bahu velg. Di mana di situ tempat ban lingkaran dalam ban itu duduk. Oke, kita akan gunting teman-teman ya, supaya itu lebih kecil lagi. Oke, kira-kira segini ya. Oke, kita silakan pengguntingan. Oke, kita mulai dari sini teman-teman. Ini ya, ini udah agak melebar ya. Ini saya hati-hati di sini supaya jangan putus di sini ya. Saya gunting teman-teman dengan ukuran yang memenuhi lah, kurang lebih lah, supaya ini bisa masuk ke dalam lubang-lubang dari ban ya, bagian dalam dari ban gitu loh. Oke, saya gunting dengan rupa. Nah, saya terus sampai selesai teman-teman ini. Saya gunting terus ya, dan kiri dan kanan. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, ini tetap saya gunting terus tadi ya. Ini hampir berakhir proses pengguntingan itu, sehingga nanti kita mendapatkan ukuran yang lebih kecil teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ukurannya lebih kecil ya. Kecil ya, sesuai dengan tadi ukurannya itu berkurang kurang lebih, kita atur jaraknya cukup memenuhi ya. Ya, kurang lebih teman-teman ya. Jaraknya 11 mili ya, kurang lebih ya. Oke, 11 mili. Nah, ini teman-teman.
kita pasang lagi ya di velgnya, demikian rupa ini. Oke, kita pasang lagi velgnya. Nah ini seperti ini. Oke, ini proses pemasangannya teman-teman ya. Jadi setelah saya perhatikan ya, itu telah saya beri sampo ya, demikian rupa, tapi tetap itu tidak ada perubahan. Ban itu tetap bergoyang ya, bergoyang di peleknya, sehingga saya meneliti ya rupanya. Nah ini teman-teman, nah ini udah masuk ya dalam teman-teman ya, ini udah masuk ke dalam celahnya ya, sehingga posisi ban itu bisa duduk betul ya di aluminiumnya. Yang aluminium sebelum saya potong ini tadi tertutup oleh rim tape ini. Nah seperti ini teman-teman ya, mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini yang dulu pernah lakukan ini juga akan jadi baik teman-teman ya. Oke, semuanya udah teman-teman ya. Oke, ini kembali ya, bahunya lihat ya, ini tidak tertutup oleh rim tape ya. Tadi ini merahnya kiri kanan nih teman-teman, melebar. Oke, ini bannya saya pasang balik teman-teman ya, seperti biasa ya. Ini untuk memudahkan pemasangan ya. Ban luarnya ini kembali ya, tadi ya saya beri sampo dan air sedikit aja. Ini saya basahi dengan sampo ya, jangan lupa supaya ini licin. Nah ini teman-teman. Oke, demikian juga ban dalamnya teman-teman, supaya ini tidak melipat ban dalamnya ya. Kita beli sampo ya sedikit lah ya, untuk menghindari proses ban itu melipat. Karena biasanya ban kalau tidak diberi ini ya cenderung dia kita buka itu melipat teman-teman. Oke, ini kita pasang, jangan lupa. Oke. Oke. Di posisi pemasangan pentil ya, itu saya dahulukan ya. Ini ada lubangnya ya, masukkan ke lubangnya ya, kemudian oke, kemudian saya kembalikan posisinya. Nah ini supaya dia merata nanti masuknya ya, rata demikian rupa. Ini jangan sampai terlipat ini. Oke. Oke. Ya teman-teman, untuk memperoleh kondisi ban yang baik ya, ini harus kita pompa teman-teman sebelum kita masukkan ya, itu harus kita pompa. Bannya kita pompa dengan kondisi tekanan yang ringan saja ya, asal dia kembung sedikit ya. Nah, pompa sedikit ya, supaya dia ada posisi dia duduk gitu ya. Nah, tentulah teman-teman. Nah, cukup ya. Nah, setelah itu baru kita pasang. Demikian rupa kita tekan, kita pasang seperti itu. Pasang ya. Itu. Nah, kalau biasanya kalau tidak pakai air sabun ini, karet itu menahan teman-teman ya, friksinya itu besar. Sekarang ya licin sekali ini. Mudah masangnya. Ya. Sini teman-teman, oke, ini saya coba ya, pompa ya, mudah-mudahan berhasil. Kayak sepertinya yang sudah ya kondisinya, karena rim tip itu menahan ban lingkaran dalam ya, sehingga dia tidak bisa duduk di velg dengan sempurna. Oke, kita pompa. Nah ini juga teman-teman, tekanan ban ini harus sesuaikan dengan perhitungan ya, perhitungan tabel yang ada di video mengenai pengukuran tekanannya. Ini cukup ya. Oke, nanti kita masukkan ini ya ke dalam. Oke, kita tes dulu teman-teman ya, mudah-mudahan bagus ya. Nah lihat teman-teman, dia sempurna sekali ya, tuh lihat. Dia tidak ada pergerakan atau perubahan posisi pelek ya, ban dan pelek. Yang kirinya juga tuh lihat. Nah,
Jadi patokannya itu garis ini teman-teman, garis ya, batas ya dari karet ban ini terhadap pelek ini. Jangan perhatikan di sini teman-teman, tapi perhatikan di sini. Ini semuanya itu ya ada dalam kondisi rata dia. Nah seperti itu tidak ada yang masuk ke dalam. Oke teman-teman, saya berhasil ya, berhasil menyempurnakan kedudukan ban ini ya di velgnya dengan cara memotong rim tape ini ya yang terlalu lebar ya, disesuaikan dengan cekukan atau jarak velg. Ini kita sesuaikan dengan cekukan ya, ini cekukan velg ini terlalu lebar teman-teman ya. Cekukan itu hanya 11 mili teman-teman, sini jaraknya 11 mili, sedangkan ini jaraknya lebih dari 11 mili ini teman-teman. Nah ini kebutuhannya 11 mili ya. Nah jaraknya ini mungkin berapa nih, ini besar teman-teman, ini sampai 18 mili ya. Nah itu kita gunting kiri kanannya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman ya, untuk velg ya, velg yang double wall ya, yang hati-hati teman-teman. Ini semua ada lubang-lubangnya ya, memang harus ditutup oleh rim tape ini. Oke, rim tape seperti ini ya. Dan ada yang biasa yang jual mungkin sekitar 25.000 atau 20.000 ya. Tapi teman-teman juga bisa membuat ya rim tape ini ya. Andai kata memang ukurannya kita inginkan membuatnya, bisa juga teman-teman. Nanti akan saya peragakan ya. Bahkan ya dengan bahan terpal teman-teman. Bahan terpal yang kita peroleh mudah teman-teman ya, harganya murah ya. Kalau Anda kata ukuran ini agak sulit ya, kita mendapatkan ini sulit ya, kita bisa buatnya sendiri. Ini double wall ya. Ini harus pakai bahan khusus teman-teman. Yaitu bahan terpal teman-teman. Yang biasa dia ada di mobil bak nih seperti ini. Bahan terpal ini kuat sekali teman-teman ya, kuat ya. Sehingga ini tidak mempunyai ketahanan untuk menutup lubang ini ya. Sama seperti ini, bahan plastik ya. Seperti ini bahan teman-teman. Oke, untuk yang single wall teman-teman ya, seperti ini. Single wall seperti ini ya. Kita tidak perlu bahan khusus teman-teman ya. Kita andai kata ingin membuatnya bisa pakai karet ban biasa ya. Nah, kita gunting sedemikian rupa ya. Karet ban biasa ya. Karena ini hanya menutup, hanya menutup bagian ini aja teman-teman ya. Bagian mata ini aja kita bisa pakai karet biasa. Tapi jangan coba-coba ya, yang double wall kita buat rim tape-nya dengan bahan karet. nanti jebol dia, tidak bisa menahan teman-teman. Oke? Jadi kalau bahan double wall itu kita harus khusus ya. Kalau yang single wall seperti ini kita bisa pakai bahan karet ataupun bahan yang terpal sama aja, bisa juga. Oke teman-teman, untuk kemudahannya ya kita berkreasi ya. Nanti saya akan peragakan bagaimana kita membuat rim tape ini ya dari bahan karpet ya, karpet terpal ya, terpal mobil bak nih ya. Ini semeternya juga murah sekali ya. Kita bisa bikin demikian rupa dan kita ukur jaraknya sedemikian rupa supaya nanti sama, kualitasnya juga sama dengan yang kita beli dengan harga yang cukup mahal ya, mungkin kita 30.000 tuh 25.000 lah istilahnya untuk satu pasang mungkin. Oke teman-teman, kita praktekkan nanti ya cara membuatnya. Oke teman-teman, kita ambil contoh aja teman-teman ya. Kita akan membuat rim tape ya untuk sepeda lipat ini ya. Dan juga bisa juga untuk sepeda yang 26 inch ya. Maupun sepeda yang 700C sama aja teman-teman ya. Tapi mungkin bahannya akan lebih panjang lagi. Ini saya peragakan untuk yang 20 inch aja ya teman-teman, biar lebih mudah ini ya. Tadi kita tahu bahwa ini lebarnya tuh 11 ya, 11 mm ya. Ini 11 mm ke sini ya. Oke, kita gunakan teman-teman bahan yang banyak ya kita peroleh ya. Mudah peroleh di toko itu, toko linen ya. Toko linen, toko jok ya. Nah, kita ukurnya teman-teman. Ini jaraknya 11 mili tadi ya. Oke. Nah, itu ukur 11 mili sini. Oke. Seperti itu. Sini 11 mili. Itu tandai teman-teman 11 mili. Oke, kita lakukan pengukuran jarak 11 mili untuk bahan rim tape ya. Seperti itu teman-teman ya. Nih,
Nih, supaya mudah kita ininya. Kita bisa memotong ini menggunakan gunting atau cutter teman-teman, sama aja lah. Nah saya punya ini ya, penggaris yang panjang ya. Oke, kita beri tanda aja sini supaya mudah. Ini teman-teman ya, kita ambil posisi ini lurus untuk kita lakukan nanti pemotongan supaya tepat ya ininya, kerannya. Tuh, oke, teruskan di sini. Itu ya, oke. Oke, teman-teman, itu langsung ya kita potong pakai cutter teman-teman. Langsung pakai cutter supaya cepat aja ya, cepat ya, cutter aja. Ini pakai cutter. Nah, jadi lah lebih cutter yang tajam ya. Nah, ini teman-teman ya, langsung kita dapatkan garis ini yang lurus. Oke, pakai cutter aja. Oke, kita akhiri pemotongan ini sampai di bagian yang terakhir ya. Oke, seperti itulah kurang lebih lah. Nah, oke teman-teman, ulangi lagi. Oke. Oke, ini selesai pemotongan ya. Ya, kita dapatkan band ya, band dengan ukuran tertentu ya. Ini sudah mencukupi. Nah, kita ukur ya diameternya ya, supaya kita dapatkan ukuran yang tepat ya. Ukur ya diameternya ya, supaya kita dapatkan ukuran yang tepat ya. Lingkarkan seperti ini. Nah, inilah kurang lebih ini. Nah, 143 lah ya. Oke. 143 nih. Oke. Ini 143 ini. Oke. 143. Nah, oke. Nah, kurang lebih segini lah teman-teman. Kurang lebih segini lah. Nah, oke. Nah, kita potong nih teman-teman segini. Oke. Potong. Oke. Nah, untuk melubanginya teman-teman ya, kita perlu perhatikan ya. Itu ada punch ya, semacam punch lubang ya. Jadi teman-teman, untuk membuat lubang ini ya, ini adalah dalam posisi di tengah-tengah ya. Ini sambungan ya. Ini kurang lebih ini sama dengan diameter dari bandalan itu sendiri ya. Sama dengan bandalan itu sendiri. Kurang lebih diameternya ini. Nah ya. Ya 6 mili ya, 6 mili ya. Kita juga perlu mencari teman-teman ya. Itu punch teman-teman ya. Punch yang 6 mili teman-teman. Nah, kita cari punch yang 6 mili ukurannya ya. Oke, nah ini kira-kira ya kurang lebih segitulah ya, 6 mili. Oke, ujungnya ini kita punch teman-teman ya. Kita punch. Kita berikan lubang di sini. Ya, kurang lebih segitulah. Lubang ya. Supaya nanti untuk itu. Nah, itu teman-teman ya. Ada lubangnya ya. Kemudian juga yang bagian keduanya ini harus kita ambil lubang teman-teman ya. Tapi teman-teman balik lagi ya, karena ini ketat teman-teman ya. Ini sangat ketat sekali ya. Kita harus melakukan langsung di peleknya teman-teman. Kita harus langsung lingkari di peleknya dan nanti akan kita beri tanda. Ya, peleknya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita akan beri tanda bagian mana ini yang ada posisi yang di tengah ini. Ini akan kita beri tanda. Nah, bagian inilah yang akan kita lubangi. Nah, seperti ini. Ya, supaya dia masuk ke tengah-tengah ya. Oke, sekaligus juga menandai tadi ya terlalu panjang ya. Kita potong seperti ini. Oke. Oke, teman-teman. Kita punch lagi di sini. Seperti ini ya. Oke. Lubangi.
Oke. Nah, itu sisanya kita potong ya. Oke. Nah, itu. Nah, teman-teman itu. Jadi itu langsung aja teman-teman. Kita langsungkan pelaksanaan pengeleman. Nah, ini kepanjangan pengeleman ya, supaya nanti langsung kita pasang ya di bannya, di peleknya itu langsung. Pengelemannya kita bisa pakai kastol atau kaibon ya, supaya ini jadi rekat teman-teman. Itu ya, ini kita akan pengeleman sini, bagian dalam sini. Oke, ini kita biarkan kering teman-teman ya, kurang lebih 3 menit lah. Ini setelah kering teman-teman ya, ini setelah kering 3 menit ya. Nah, itu kita pasang aja. Pasang, kita posisikan ya, tepat di pelek bagian tengahnya. Tengahnya ya. Nah, ya. Nah, kedua lubangnya itu kita temukan di posisi lubang pentil itu tadi ya. Oke. Teman-teman ya. Kita lihat ya posisi di tengah-tengah semua ya. Nah, oke. Nah, ini kita posisikan ya, tepat di tengah-tengah lubang tadi ininya. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kita pertemukan, kita tarik aja teman-teman, supaya posisinya pas di tengah-tengah lubang tadi itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah seperti inilah. Nah, ini teman-teman. Nah, itu udah lengket teman-teman ya, tuh. Jadi udah masuk ke tengah-tengahnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman ya. Kita lihat ya, bahwa dengan pengukuran yang tadi itu ya, kita buat ini, dia udah ada di tengah-tengah teman-teman tuh. Posisi tengah-tengah ya. Dia yang tidak duduk ini, tidak menghalangi bednya ini, bed peleknya ini. Oke, ini udah semuanya. Nah, ini lubangnya teman-teman. Kita lubang ini sudah remnya rapat ya. Ini teman-teman, seperti inilah yang kita bisa laksanakan ya untuk membuat rim tip ya dari bahan ini karpet atau terpal ya, dari mobil bak ya, bisa untuk tenda juga biasa pakai ini. Jadi sangat baik sekali teman-teman. Ini juga bisa untuk pelek-pelek yang lainnya ya, dengan ukuran-ukuran yang berbeda. Oke, bisa juga untuk yang single wall, ini yang double wall ya. Oke teman-teman, untuk yang butir 5 ya, tadi itu sudah saya laksanakan ya, posisi ban duduk tepat pada velg. Nah, kendalanya itu tadi teman-teman, hanya dengan menggunting ya, menggunting rim tip ya. Itu masalahnya di rim tipnya teman-teman. Kita akan mendapatkan suatu posisi ban yang tepat duduk di velg. Oke teman-teman, dari semua ini teman-teman ya, lah kita akan perhatikan semuanya, sehingga akan kita dapatkan suatu roda ban sepeda yang sangat baik teman-teman. Jangan ada salah satu dari 5 item ini yang ketinggalan teman-teman. Walaupun itu ban baru ya, atau ban rakitan ya, atau itu sepeda baru yang unboxing, tetap teman-teman, pada saat kita pompa ya, dan tekanan udah memenuhi, kita putar bannya. Apakah dia duduk dengan sempurna seperti yang ini? Nah, dia harus duduk dengan sempurna ya, dan tidak ada gerakan ya antara velg dan ban itu dia naik turun atau bergeser kiri kanan. Oke teman-teman, sampai saat ini saya hanya mendapatkan 1 poin untuk penyempurnaan perputaran roda. Dan ini setelah saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berbahagia sekali di sini Danis Baik menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana namun penting. Danis Baik mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Salam goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.